Shalom saudaraku, berjumpa kembali dengan channel Rohani Renungan Inspiratif. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik dan diberkati oleh Tuhan. Judul renungan kita saat ini adalah berhenti mengulangi dosa yang sama. Firman Tuhan saya ambil dalam 1 Korintus 15 ayat 34. Firman Tuhan berkata demikian: Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin ada teman-teman kita yang dahulu suka mabuk-mabukan, meminum minuman keras, mengaku bahwa ia kerap tergoda ketika melihat orang lain tengah minum, atau bahkan ketika melihat botolnya dipajang di etalase toko. Ini satu contoh betapa sulitnya kita menghindar dari dosa yang sama yang dulu pernah kita lakukan. Ada pepatah yang mengatakan hanya keledai yang jatuh 2 kali di lubang yang sama. Tapi faktanya manusia pun kerap jatuh berulang-ulang pada dosa yang sama. Dosa-dosa di masa lalu yang sudah kita tinggalkan seringkali berusaha menarik kita kembali ke sana. Mabuk-mabukan, kebut-kebutan di jalan merupakan sedikit dari bentuk-bentuk perilaku yang buruk yang tampaknya susah dihilangkan. Dan masih banyak hal-hal yang buruk yang masih sering terulang terjadi dalam kehidupan kita yang kelihatannya sangat susah untuk dihilangkan. Sudah lepas, jatuh lagi. Apalagi yang tingkat ketergantungannya sudah terlalu tinggi, biasanya lebih sulit dilepaskan. Jika demikian, tentu kesadaran memegang peranan penting agar kita tidak terus-terusan jatuh ke dalam jebakan yang sama. Tidak sadar atau sedikit saja lengah bisa membawa banyak kerugian, baik bagi hidup kita maupun bagi perkembangan iman kita menuju keselamatan yang kekal. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, salah satu masalah yang banyak sekali dialami oleh umat Kristen adalah mengulangi dosa yang sama, atau dengan kata lain, jatuh pada dosa yang itu-itu saja. Pertanyaan yang selanjutnya banyak muncul adalah, apakah Tuhan tetap mengampuni dosa kita kalau kita melakukan dosa yang sama? Apakah Tuhan Yesus tetap menebus dosa kita walaupun kita sudah minta ampun tapi tetap melakukan dosa itu lagi? Saudaraku, dalam Ibrani 9 ayat 28, firman Tuhan berkata, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi untuk datang ke dunia ini tanpa menanggung dosa
tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Sangat jelas bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib hanya satu kali untuk selamanya. Dia tidak akan datang untuk disalibkan kembali, tetapi Dia akan datang untuk kali yang berikut sebagai Tuhan dan Raja yang akan menyatakan kemuliaannya. Bertobat dalam bahasa aslinya adalah metanoia, yang dapat diartikan sebagai berbalik arah atau berubah 180 derajat. Jadi ketika kita bertobat dari suatu dosa, kita tidak boleh memandang dosa itu lagi atau kembali melakukan dosa itu lagi, melainkan membelakangi dosa tersebut. Dengan kata lain, bahwa kita tidak boleh jatuh pada dosa yang sama. Marilah meminta tuntunan kuasa Roh Kudus untuk memberi kita kekuatan agar supaya kita tidak mengulangi kesalahan dan dosa yang sama seperti yang dulu kita lakukan. Itu sebabnya dalam pembacaan firman Tuhan tadi ditekankan agar supaya kita harus sadar sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Demikian renungan kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon Roh Kudus menerangi mata hati kami, agar supaya kami boleh melihat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dengan melihat kemuliaan-Mu dan melihat terang Tuhan yang bercahaya atas kami, maka kami tidak akan lagi jatuh pada lubang atau dosa yang sama. Kami mohon kekuatan Roh Kudus menyertai kami, sehingga kami diberikan kemampuan untuk menolak segala godaan yang diberikan oleh iblis kepada kami untuk kembali ke jalan-jalan kami yang lama. Terima kasih buat renungan firman Allah yang sudah kami dengar hari ini. Kiranya dapat memberkati kehidupan kami, dan Roh Kudus akan terus menuntun jalan kami kepada pertobatan yang sesungguhnya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan like, komen, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi. Tuhan memberkati.